Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan membahas mengenai integral substitusi. Nah, di sini pertama kita akan perkenalan dahulu dengan teorema pada integral substitusi. Teoremanya berbunyi, untuk menentukan integral fx dx dapat dilakukan dengan substitusi U sama dengan Gx dengan fungsi Gx itu adalah fungsi yang dapat diintegralkan. Kemudian, apabila substitusi tersebut mengubah fx dx menjadi hu du, jika h adalah antiturunan dari hu, maka teoremanya berbunyi integral fx dx sama dengan integral hu du. Nah, akan sama dengan antiturunan dari hu. Di sini disimbolkan dengan h besar, dia adalah antiturunannya. Sama saja, hanya berbeda istilahnya. Jadi h besar ini adalah integral dari h kecil ini. Ditambah dengan C, ini untuk integral yang tak tentu. Kemudian nanti jika kita membahas mengenai integral tertentu, ya tinggal C-nya tidak perlu dipakai, tapi sebagai gantinya kita akan memasukkan batas bawah dan batas atas dari integralnya. Selanjutnya, hu, karena tadi kita memisalkan u adalah fungsi Gx, maka setelah kita mengintegralkan dalam fungsi u, nanti kita perlu mengembalikan lagi u itu tadi siapa yang kita misalkan. Oke, kita akan langsung masuk ke contohnya, karena integral substitusi ini secara struktural teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini pada jenjang pendidikan sebelumnya, pada pendidikan di jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi di SMA, SMK maupun MA, insya Allah teman-teman sudah pernah mendapatkan materi integral ini. Jadi untuk sekarang kita hanya akan review materi serta memperbanyak latihan serta enrichment jenis-jenis soalnya saja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang pertama. Nah, untuk yang contoh yang pertama, di sini saya memiliki integral x per cos kuadrat x kuadrat dx. Nah, untuk mengerjakan soal ini dengan menggunakan metode substitusi, mengapa kok kita harus menggunakan metode substitusi? Karena kita tidak bisa langsung serta-merta mengerjakan integral ini dengan teorema-teorema integral yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka kita perlu menggunakan senjata yang lain, yaitu kita bisa menggunakan integral substitusi. Seperti apa? Untuk trik yang pertama, tentu kita harus mencari dulu fungsi mana yang akan kita misalkan. Nah, biasanya untuk fungsi semacam ini yang dimisalkan adalah fungsi yang memiliki pangkatnya memiliki pangkat. Oh, ternyata di sini ada satu fungsi majmuk ya. Jadi ini ada fungsi cos, kemudian sudutnya juga dia merupakan fungsi polinom berpangkat lagi. Nah, maka biasanya fungsi semacam ini yang dimisalkan adalah pangkat dari trigonometrinya. Maka di sini kita solusinya adalah dengan memisalkan pangkatnya sebagai u. Nah, kita misalkan u sama dengan x kuadrat. Setelah kita tahu fungsi mana yang akan kita misalkan, lalu kita turunkan fungsi ini. Oh, berarti du akan sama dengan di sini x kuadrat kita turunkan terhadap x, berarti 2x dx. Nah, selanjutnya kita kembali ke fungsi awal yang akan kita integralkan. Nah, fungsinya berarti kan awalnya ini yang integral x per cos kuadrat x kuadrat dx. Nah, saya ubah menjadi, karena di sini berhubung du-nya sama dengan 2x dx, maka
berhubung di sini DU sama dengan 2x dx, nanti teman-teman opsional boleh silahkan, karena pada fungsi awalnya itu kan hanya ada x dx, boleh teman-teman menggunakan nanti ini masing-masing dibagi 2, berarti setengah du gini ya, setengah du sama dengan x dx boleh, atau misalkan mau manipulasi di sini juga it's okay. Berarti kalau misalkan mau manipulasi di sini, kita baru dapat x dx, berarti kan kita harus kalikan 2. Nah, kita nggak bisa serta-merta mengalihkan begitu saja dengan 2. Maka kita harus manipulasi, kita perlu di sini ada angka 2, maka kita harus kalikan lagi dengan setengah. Biar apa? Biar tidak mengubah nilainya. Selanjutnya, nah, karena 2x dx sama dengan du, kita ubah dia sama dengan du. Kemudian di sini x kuadrat kan sama dengan u ya, berarti kan di sini sebenarnya sama dengan 1 per cos kuadrat u. Nah, karena 1 per cos dia sama dengan sekan, maka di sini saya langsung tuliskan sebagai integral sekan kuadrat u du. Boleh? Boleh. Oke, nanti teman-teman silakan mau step by step, mau ditulis boleh. Nah, integral sekan kuadrat itu kan sama dengan tangen. Berarti 2 integral sekan kuadrat u du akan sama dengan setengah tangen u plus c. Ingat, karena kita mengintegralkan dengan integral yang tidak ada batasannya, baik dari batas bawah maupun batas atasnya, artinya kita mengintegralkan dengan jenis integral tak tentu, maka kita harus menambahkan plus c di belakang hasil integralnya. Tidak berhenti sampai di sini. Setelah kita mendapatkan hasil integralnya, kita kembalikan lagi. U tadi siapa? Oh, ternyata U itu sama dengan X kuadrat. Nah, setelah kita kembalikan pada fungsi yang tadi kita misalkan, maka sudah selesai integralnya. Maka kita hasil akhirnya didapatkan setengah tangen kuadrat plus C. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Kemudian di sini saya membawa contoh yang kedua, dia masih berupa fungsi rasional pecah dengan melibatkan fungsi e atau fungsi eksponensial natural. Oke, sama alurnya saat kita mendapati bentuk soal yang semacam ini, kita harus bisa dulu decide mana sih yang akan dijadikan sebagai fungsi yang akan dimisalkan. Oke. Nah, untuk yang di sini saya misalkan biasanya kalau fungsi transenden seperti ini, terlebih fungsi u pangkat fx, yang dimisalkan adalah pangkat e-nya. Nah, berarti di sini untuk yang dimisalkan adalah fungsi yang berperan sebagai pangkat e. Tak lain dan tak bukan adalah 1 per x. Nah, kita akan misalkan dia, misalkan u sama dengan 1 per x. Nah, setelah kita ketemu siapa yang dimisalkan, selanjutnya kita turunkan. Du sama dengan, silakan teman-teman diingat kembali bagaimana cara menurunkan bentuk pecahan. Nanti bisa flashback lagi bagaimana cara menurunkannya. Misalkan boleh pakai fu per v, nanti u aksen v dikurangi uv aksen per v kuadrat. Nah, dia akan menghasilkan du-nya sama dengan min 1 per x kuadrat dx. Selanjutnya kita akan kembali lagi pada fungsi yang akan diintegralkan. Dengan memperhatikan du-nya sama dengan seperti apa? Oh, ternyata du-nya akan sama dengan negatif 1 per x kuadrat dx. Oh, di sini sudah ada 1 per x kuadrat dx. Aman. Nah, tinggal kita ubah saja. Di sini kan min ada negatifnya ya, otomatis depannya kita juga tambahin negatif. Agar apa? Agar kita tidak mengubah nilai. Oke, kita sudah menyamakan bentuk
selanjutnya kita akan ubah berdasarkan permisalan yang kita buat. Oke, tinggal di sini kan negatif 1/x² dx dia kan sama dengan du ya. Oke, kita ubah, kemudian 1/x dimisalkan dengan u, berarti di sini tinggal negatif 6 integral e pangkat u du. Teman-teman ingat kembali integral fungsi transenden bagian fungsi eksponensial natural seperti apa cara mengintegralkannya. Tinggal kita integralkan seperti biasa, hasilnya akan tetap ya negatif 6e pangkat u plus c. Kita sudah dapat bentuk integralnya, namun hasil integralnya masih dalam bentuk u. Karena masih dalam bentuk u, kita perlu memanggil kembali u itu siapa. Nah, oh ternyata u adalah 1/x. Kita panggil kembali, maka hasil akhirnya sama dengan negatif 6 kali e pangkat 1/x plus c. Baik, itu adalah untuk contoh yang kedua. Fungsi rasional pecah dengan salah satunya adalah fungsi transenden berupa fungsi eksponensial asli. Selanjutnya, contoh yang ketiga, ini relatif lebih mudah. Hanya yang membedakan dengan dua contoh sebelumnya adalah terletak pada integralnya. Jika dua contoh sebelumnya adalah integral tak tentu, untuk contoh yang ketiga saya mengambil integral tertentu dari integral 2 sampai 5 fungsinya t kalikan dengan akar t kuadrat dikurangi 4 dt. Untuk solusinya sama seperti sebelumnya. Yang pertama kali perlu kita lakukan adalah mencari fungsi yang akan kita misalkan. Nah, untuk tipe-tipe fungsi yang seperti ini, tadi sudah saya singgung bahwa yang dimisalkan biasanya adalah fungsi yang berpangkat. Dalam artian di sini dia akan sama dengan t kita kalikan dengan di sini yang ini kecoret t sama dengan t kuadrat dikurangi 4. Dia akan di akar ya. Nah, yang namanya akar dia akan sama dengan pangkat setengah. Nah, berarti dia akan sama dengan t kuadrat dikurangi 4 pangkat setengah. Nah, bentuk integral yang seperti ini biasanya yang dimisalkan adalah fungsi yang berpangkat. Artinya yang dimisalkan adalah t kuadrat dikurangi 4. Oke? Kita sudah ketemu fungsi yang dimisalkan, ketemu t kuadrat dikurangi 4, kita misalkan u. Selanjutnya kita turunkan. du akan sama dengan di sini kita turunkan berarti 2t dt ya, seperti biasa. Nah, sekarang yang sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya karena di sini dia adalah integral tertentu. Sebenarnya ini opsional, tapi saat kita memisalkan alangkah baiknya batasnya juga ikut kita sesuaikan. Dalam artian kita memisalkan u-nya sama dengan t kuadrat dikurangi 4. Nah, karena di sini batas integral dari 2 sampai 5 dia adalah batas integral fungsi t, padahal nanti kan kita akan mengintegralkan dalam u, maka kita perlu menyesuaikan juga batas integralnya. Saat t-nya sama dengan 2, maka kita substitusikan di sini. Otomatis 2 kuadrat dikurangi 4, hasilnya u-nya akan sama dengan 0. Begitu pula untuk batas atasnya, t-nya sama dengan 5, kita masukkan ke sini. Berarti t kuadrat 5 kuadrat berarti 25 dikurangi 4 sama dengan 21. Oh, berarti untuk batas integral yang baru adalah dari 0 sampai 21. Setelah kita dapatkan batasnya, selanjutnya kita akan kembali lagi pada fungsi yang akan kita integralkan. Nah, fungsi awalnya kan ini ya, maka kita perlu melakukan beberapa penyesuaian. Nah, di sini kan ada t serta dt. Nanti seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nanti teman-teman opsional aja, karena di sini kita dapatnya du sama dengan 2t dt. Nanti bisa masing-masing mulai dari step yang sini setengah
DU sama dengan setengah DU gini ya. Oh maaf. Setengah DU sama dengan T dt boleh, atau nanti kita ubah pada saat kita akan mengintegralkan, it's okay, mau seperti apa, yang lebih gampang yang mana, yang lebih nyaman yang mana. Oke, selanjutnya kita akan manipulasi ya, karena di sini kita adanya 2T, padahal di sini cuma adanya T dt. Maka di sini kita kalikan 2. Karena kita mengalikan dengan 2, otomatis agar tidak mengubah nilai, kita perlu kalikan dengan setengah. Oke, kemudian di sini sudah saya sesuaikan, di sini masih dalam bentuk akar, di sini kita ubah dalam bentuk pangkat. Agar menyesuaikan pada saat nanti kita substitusi antara fungsi T dan fungsi U. Oke. Selanjutnya kita langsung substitusi di sini setengah, batasnya juga menyesuaikan ya dari 0 sampai 21. Di sini T kuadrat dikurangi 4, tadi kita sudah memisalkan dia sama dengan U pangkat setengah, di sini 2T dt sama dengan DU. Selanjutnya kita hanya perlu mengintegralkan saja. Oke. Untuk integralnya di sini kan berarti setengah kita tambahkan dengan 1. Berarti 1/2 kita tambahkan dengan 2/2, hasilnya 3/2. 3/2 kita kalikan dengan di sini ada konstanta setengah. Berarti hasilnya 1/2 kalikan dengan 2/3, hasilnya 1/3. Dengan batasnya dari 0 sampai 21. Tinggal kita masukkan, karena batas bawahnya 0, kita perlu masukkan batas atasnya saja, yaitu U sama dengan 21. Oke, ini akan mendekati nilai 32,08. Oke. Seperti itu untuk contoh-contoh soal yang saya bahas pada tayangan kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk belajar lebih lagi dan perbanyak latihan soal. Silakan, di sini saya sediakan beberapa latihan soal. Saya mengambil ini dari buku Purcell ya, edisi kelima, pada subbagian integral substitusi. Silahkan bisa dicoba. Nanti kita akan membahas pada sesi diskusi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.